Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, kali ini kita akan bertemu kembali di biostatistik dalam pembahasan statistik dan penelitian. Kalau kita bahas tentang kalimat statistik penelitian, maka itu sebenarnya erat banget ya kaitannya. Kalau kita bahas statistik, pasti ada hubungannya dengan penelitian. Kalau kita bahas tentang penelitian, erat juga hubungannya dengan statistik. Jadi, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan hubungan antara statistik dan penelitian itu apa sih? Nah, sebelum kita bahas tentang statistiknya, kita bahas dulu tentang penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini, kita bisa dapat tarik kesimpulan ada 4 hal yang harus kita pahami tentang penelitian itu sendiri. Apa aja? Yang pertama, cara ilmiah. Yang kedua, data. Yang ketiga, tujuan. Dan yang terakhir adalah kegunaan. Kalau kita berbicara tentang cara ilmiah, maka yang terfikirkan adalah ciri-ciri keilmuan. Nah, ciri-ciri keilmuan itu sendiri ada rasional, teman-teman. Nah, rasional itu apa? Rasional adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Contohnya, masuk ke dalam logika orang atau masyarakat yang ada di sekitar teman-teman ketika teman-teman melakukan penelitian. Yang kedua adalah empiris. Empiris itu adalah cara-cara yang dilakukan dalam penelitian yang teramati oleh indera manusia. Jadi bisa dilihat sama orang lain, bisa disaksikan sama orang lain, dan orang lain itu bisa mengamatinya. Lalu yang terakhir adalah sistematis. Sistematis itu merupakan penelitian yang menggunakan proses atau langkah-langkah tertentu. Sekarang saya tanya, teman-teman kalau mau mengajukan skripsi, nah yang harus dicari duluan apa? Pasti ada yang jawab, judul. Salah. Yang harus kita cari duluan adalah masalah. Ketika kita sudah menemukan masalah atau sebuah fenomena, maka fenomena tersebut akan kita cari datanya. Kita sinkronkan datanya, benar nggak sih fenomena ini terjadi pada saat sekarang. Lalu kita kumpulkan teoritis-teoritisnya, bahkan langkah-langkah sistematis dalam sebuah penelitian itu sampai akhirnya ke dalam pembahasan, kesimpulan, saran, dan hasil itu ada step by step-nya. Maka teman-teman harus mengikuti cara-cara tersebut. Nah, itu cara ilmiah ya teman-teman. Sampai di sini kayaknya masih dalam masa-masa yang fresh ya. Nah, kita akan bahas tentang data. Data adalah sesuatu yang kita peroleh dalam penelitian yang harus mempunyai kriteria 3. Yang pertama itu harus valid, yang kedua harus reliable, dan yang ketiga itu harus objektif. Data yang valid itu artinya dia menunjukkan derajat ketepatan, yaitu tepat antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi penelitiannya bukan penelitian sulap ya, jadi abrakadabra. Jadi padahal dia nggak pernah melakukan apa-apa. Jadi harus benar-benar sinkron antara data yang sebenarnya dengan data yang dilakukan oleh si peneliti atau didapatkan oleh peneliti. Lalu yang kedua, reliable. Reliable itu adalah derajat konsistensi atau keajengan, yaitu konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah objektif. Nah, objektif itu pastinya lawan dari subjektif. Maksudnya kayak mana? Karena saya melakukan penelitian di tempat kampus saya, atau di tempat orang tua saya bekerja, atau di tempat saya bekerja, maka saya takut kalau misalkan hasilnya nanti jelek. Ya udahlah, saya buat-buat aja. Toh juga kalau saya bikin jelek-jelek, nanti saya ditegur sama atasan, sama direktur, sama pimpinan gitu. Nah, itu nggak boleh. Maka kita harus melampirkan apa data yang sebenarnya. Sehingga apa? Penelitian itu tujuannya untuk memperbaiki atau sebuah perubahan nantinya. Dengan adanya penelitian teman-teman di satu tempat atau satu daerah, itu akan membuat kita perbaikan ke depannya di tempat instansi teman-teman melakukan penelitian. Nah, tadi saya sudah bahas ya tujuan. Nah, tujuan dalam sebuah penelitian itu ada 3 macam. Ada sifatnya penemuan, ada sifatnya pembuktian, dan ada sifatnya sebagai sebuah pengembangan. Penemuan.
Artinya data itu diperoleh dari sebuah penelitian yang benar-benar nggak ada sebelumnya, atau sesuatu hal yang baru yang kita munculkan, yang belum pernah diketahui. Contoh, mungkin kita pernah mendengar penelitian atau penemuan dari siswa-siswa SMK di luar sana, ya, di Kalimantan sana, yang menemukan teh bajaka sebagai obat kanker. Nah, itu namanya sebuah penelitian, sebuah penemuan, hal yang baru. Yang sebelumnya kita nggak tahu kalau bajaka itu bisa mengobati sebuah penyakit seperti penyakit kanker. Itu namanya penemuan. Nah, gimana dengan penelitian yang sifatnya pembuktian? Pembuktian berarti data itu kita peroleh untuk membuktikan apakah benar sesuatu itu bisa dilakukan. Contoh, dengan bajaka tadi, di Kalimantan sana udah ada nih dilakukan penelitian, bahkan jurnalnya pun sudah terbit. Nah, kita akan mencoba, benar nggak sih si bajaka itu bisa menyobati sakit kanker atau mengurangi grade dari kanker tersebut. Maka kita melakukan sebuah pembuktian namanya. Kita ulangi lagi tapi di tempat kita yang mungkin demografinya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan itu adalah data yang diperoleh dari penelitian yang gunanya untuk memperluas dan memperdalam. Seperti apa ya? Nah, contohnya, obat-obat kanker itu ada seperti bawang dayak, ada seperti daun-daunan lain gitu ya. Nah, kita juga tahu nih, ternyata dengan bajaka juga bisa. Sehingga kalau misalkan dengan bawang dayak itu bisa mengurangi kanker, dan ternyata dengan bajaka juga bisa mengurangi kanker, gimana kalau misalkan bajaka sama bawang dayaknya kita tambah ya sekali dua konsumsinya gitu. Itu namanya pengembangan. Jadi kita mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada, dikembangkan lagi atau ditambah kembali gitu. Nah, kita next. Untuk tujuan sepertinya sudah mulai gambar-gambaran terlihat ya, terlihat jelas gambaran tujuan itu seperti apa. Lalu kita masuk kepada kegunaan. Apa sih guna penelitian itu? Buat apa sih? Nah, kalau teman-teman mahasiswa jawabnya, penelitian itu gunanya adalah untuk mendapatkan sebuah gelar. Nah, itu bagi teman-teman. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, penelitian punya kegunaan. Yang pertama, untuk memahami. Memahami artinya adalah memperjelas sebuah masalah yang sebelumnya nggak diketahui sehingga orang lain bisa menjadi tahu. Makanya kalau kita sudah melakukan penelitiannya kita publish sehingga orang-orang akan tahu, oh ternyata seperti ini bisa ya mengobati ini gitu. Lalu yang kedua kegunaannya untuk meminimalkan atau menghilangkan sebuah masalah seperti sebuah penyakit misalnya. Dan yang ketiga untuk mengantisipasi supaya masalah tersebut nggak timbul lagi. Makanya saya bilang, kalau teman-teman melakukan penelitian di tempat teman-teman bekerja, tampilkan data apa adanya. Jangan ditutup-tutupin, karena kalau teman-teman menutup-nutupi data, maka kita nggak akan bisa yang namanya memecahkan sebuah masalah, memahami dan mengantisipasi tadi. Nah, kita akan masuk ke variabel penelitian. Variabel penelitian, di dalam penelitian kuantitatif, biasanya peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Variabel itu sendiri adalah gejala yang menjadi fokus kita, fokus yang akan kita amati. Variabel juga sebagai sebuah atribut dari suatu kelompok atau sebuah objek yang mempunyai variasi antara satu dan lainnya. Nah, apa aja sih atribut itu? Contohnya ada tinggi badan, berat badan, sikap, motivasi, disiplin kerja, berat, ukuran, bentuk, ya, warna. Nah, atribut-atribut ini dikatakan variabel karena dia punya variasi. Contohnya, tinggi badan seseorang atau bentuk sesuatu gitu ya. Nah, kita akan lanjut dengan macam-macam variabel di dalam sebuah penelitian. Jadi, variabel-variabel di dalam sebuah penelitian itu ada beberapa macam ya, teman-teman. Yang pertama, variabel independen, atau biasanya kita kenal dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini biasa kita sebut dengan variabel stimulus, variabel input, prediktor, atau antecedents.
Nah, variabel ini menjadi sebab timbulnya atau berubahnya sebuah variabel dependen atau variabel terikat. Jadi intinya, variabel independen ini dia bebas dan dia yang mempengaruhi. Nah, itu intinya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Nah, kalau variabel dependen ini, dia adalah kita sebut sebagai variabel output, kriteria atau konsekuen. Intinya, variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi, variabel yang terikat gitu. Antara variabel independen dan variabel dependen nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi selalu berpasangan. Contoh, variabel panas dan muai panjang. Nah, panas itu adalah variabel independen. Kenapa? Panas yang mempengaruhi sehingga terjadilah muai panjang. Nah, kepemimpinan dan produktivitas kerja. Nah, kepemimpinan independen, kenapa? Karena dia yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi siapa? Produktivitas kerja. Kalau kepemimpinannya bagus, maka produktivitas kerjanya seperti apa? Berarti kelihatan di situ kepemimpinan yang mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Mempengaruhi ini bisa memperkuat atau bisa memperlemah antara hubungan variabel independen dan dependen. Biasa kita sebut dengan variabel independen kedua. Contohnya apa? Hubungan suami istri akan semakin akrab jika telah punya anak. Anak adalah variabel moderatornya. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi. Sama dengan moderator tadi, sama-sama mempengaruhi baik itu memperkuat ataupun memperlemah. Cuman, dia sesuatu yang tidak bisa diukur. Nah, gimana tuh contohnya sesuatu yang tidak diukur? Contoh, anak yang nilainya akan tinggi, tetapi dalam kasus tertentu ada anak yang nilainya rendah. Anak pandai yang nilainya rendah. Jadi anak pandai itu nggak selalu nilainya tinggi gitu. Ternyata ia sedang sakit hati dan frustasi sewaktu mengerjakan soal ujian. Nah, sakit hati dan frustasi di sini merupakan variabel intervening. Kenapa? Nggak mungkin kan, saya sakit hati sama kamu 75% gitu. Itu nggak mungkin sekali. Jadi, nggak bisa diukur. Nah, sesuatu yang tidak bisa diukur itu kita sebut dengan variabel intervening. Lalu yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga nggak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Contohnya, penelitian membandingkan kecepatan mengetik. Ya, maka itu namanya variabel konstan. Naskah yang diketiknya sama, mesin ketiknya sama, ruang kerjanya sama, dan alat-alat lainnya sama. Oke, kita akan masuk ke paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian yang merumuskan paradigma adalah penelitian yang bersifat asosiatif. Contohnya, nih, ada 7 paradigma. Paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen sampai ke paradigma jalur ganda. Kayak mana tuh? Nah, ini dia paradigma sederhana, ya. Si X mempengaruhi si Y. Lalu ini yang kedua, paradigma sederhana berurutan. X1 akan mempengaruhi X2, akan mempengaruhi X3, dan mereka semua mempengaruhi Y. Lalu, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, teman-teman bisa lihat di sini, X1 dan X2-nya ada 2. Dan itu sama-sama kedudukannya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi variabel independen. Lalu paradigma ganda dengan 3 variabel independen, seperti gambar yang sudah teman-teman lihat di depan. Nah, kalau ini gambar tentang paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Ini paradigma jalur sederhana. Ini paradigma jalur ganda. Oke, untuk paradigma seperti itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya adalah proses penelitian. Proses penelitian. Nah, tadi di depan kita udah sama-sama bahas. Penelitian itu menggunakan cara-cara ilmiah, sehingga sistemnya adalah sistematis, langkah-langkahnya ya. Kayak saya bilang tadi,
Ketika teman-teman ingin melakukan sebuah penelitian, yang pertama kali teman-teman harus cari adalah cari masalah. Yuk, sama-sama kita cari masalah. Masalah apa ya kira-kira yang saat ini sedang booming atau sedang up ya? Contoh kalau saat sekarang adalah COVID-19. Nah, COVID-19 ini tentang apanya? Misalkan tentang vaksinasi pada pasien komorbid, atau tentang bagaimana sih cara kita dalam melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat itu mau dilakukan vaksinasi gitu. Itu sangat penting sekali. Nah, jadi kita harus mencari masalah apa nih yang sebenarnya terjadi pada saat sekarang itu. Ketika kita sudah melihat masalahnya, maka kita harus mencari teori. Ya, teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lalu kita harus tentukan sampel. Sampel yang kita tentukan itu, kita perlu pengolahan statistik. Ya, kita pasti pas mau melakukan penelitian itu kita mendapatkan populasi. Di daerah X ada populasi sekian. Nah, nggak mungkin dong 1.200 orang pasien yang atau populasinya dan semuanya kita ambil, bisa-bisa aja sih. Tapi dengan menggunakan waktu yang sangat panjang, teman-teman ya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih sebuah gelar, itu akan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Jadi itu nggak saya saranin banget ya. Maka kita harus menentukan sampel. Menentukan sampel ini perlu statistik. Lalu setelah kita udah dapat sampelnya, kita akan kumpulkan data. Kumpulkan data dengan apa? Dengan sebuah instrumen. Instrumen ini juga harus kita uji validitas dan reliabilitas. Pakai apa? Statistik juga, teman-teman. Lalu menyajikan data dari hasilnya juga kita perlu statistik. Kita harus analisa data juga harus perlu statistik. Lalu baru kita bikin pembahasan dan kesimpulan saran. Jadi dari pembahasan saya yang barusan di slide ini, teman-teman bisa melihat gambaran keterkaitan atau ketereratan antara hubungan statistik dengan penelitian. Apalagi bagi penelitian teman-teman yang kuantitatif. Ini adalah penjelasan dari yang saya jelasin tadi ya. Nah, di dalam menganalisis sebuah data itu kita ada namanya hipotesis, teman-teman. Hipotesis itu adalah sebuah dugaan sementara. Dugaan sementara. Nah, kalau misalkan kita melakukan penelitian tentang hubungan, hasil akhirnya apa yang bisa terjadi? Bisa aja yang kita teliti itu ada berhubungan atau bisa aja nggak berhubungan. Ya, kok mungkin harus berhubungan semua nggak? Kalau harus berhubungan semua, buat apa teman-teman melakukan penelitian? Ya, itu harus teman-teman pikirkan. Kalau teman-teman melihat pengaruh, maka hipotesisnya adalah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Ya, kalau pasti ada pengaruh, buat apa kita melakukan penelitian lagi? Ini adalah peranan statistik dalam penelitian. Nah, peran statistik dalam penelitian itu, dia sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari satu populasi. Lalu sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Dan statistik juga dibutuhkan untuk teknik-teknik penyajian data sehingga data lebih komunikatif, ya, kayak tabel, grafik, diagram, lingkaran ya. Lalu alat-alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Di dalam hal ini, statistik yang biasanya digunakan adalah korelasi, regresi, titas, ANOVA ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, macam-macam statistik. Di dalam arti sempit, statistik itu diartikan sebagai data. Dalam arti luas, statistik itu diartikan sebagai alat, yaitu alat untuk menganalisis dan alat untuk membuat sebuah keputusan. Ini dia. Jadi statistik tadi ada dua, ada deskriptif, ada inferensial. Deskriptif, statistik yang digunakan untuk mendescribe, melihat gambaran atau analisis sebuah statistik penelitian, tapi nggak bisa kita gunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang lebih luas. Nah, yang kedua, kita akan melihat penggunaannya. Kalau deskriptif itu lebih kepada penelitian yang tidak menggunakan sampel, ya, atau penelitian yang menggunakan sampel tapi nggak bermaksud untuk membuat atau menarik sebuah kesimpulan untuk populasi.
Lalu ada statistik inferensial tadi. Nah, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel yang akan diambil. Ini inferensial itu akan ada dua macam ya, itu statistik parametris dan non-parametris. Kalau yang parametris itu digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kalau yang non-parametris untuk data yang binomial dan ordinal dari populasi yang distribusinya tidak harus normal. Sementara penelitian itu datanya dibedakan lagi jadi dua, teman-teman. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kalau kualitatif, datanya berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Kalau kuantitatif, datanya berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, kuantitatif itu dikelompokkan jadi dua macam, data diskrit dan data kontinum. Kalau data diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Misalnya jumlah mejanya ada 20. Nah, kalau data kontinum, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Itu ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data itu ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Di sini, jarak data yang satu dengan data yang lainnya mungkin tidak sama. Data ordinal ini biasanya semakin kecil angkanya, maka akan semakin besar nilainya. Contoh, juara 1 lebih baik daripada juara 2. Lalu, data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tapi tidak mempunyai nilai 0, absolut mutlak. Contohnya, pada data ini, walaupun datanya 0, tapi dia punya nilai. 0 yang punya nilai itu kayak mana? 0 derajat Celcius atau suhu ya. Lalu data rasio. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 yang absolut. Hasil pengukuran contohnya kayak panjang, berat gitu ya. Nah, ini adalah diagramnya. Ini adalah kesimpulan dari macam-macam data penelitian yang sudah kita bahas tadi. Nah, dari yang kita bahas tadi, mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan di chat di kolom komentar, dan nanti akan saya balas satu-satu. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa setidaknya lebih bertambah pengetahuannya dengan sharing informasi kita pada kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya, dan semoga semuanya menjadi tetap lebih sehat dan tetap lebih semangat untuk menjalankan proses penelitiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.